kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perencanaan dan Mendesain Audit Kepatuhan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sarifanisa Mufidah, NIM 130. Selanjutnya ada Siska Dewi dengan NIM 133 dan Arini Syafa'ah dengan NIM 134. Pertimbangan awal untuk perencanaan. Jadi, sebelum meninjau langkah-langkah spesifik dalam proses audit, penting untuk melihat pertimbangan awal yang relevan dengan perencanaan audit di SAI atau tingkat kelembagaan. Jadi, saat mengidentifikasi ruang lingkup dan pokok bahasan audit, SAI perlu mempertimbangkan tingkat asuransi yang akan diberikan dalam audit. SAI perlu membuat keputusan yang terinformasi tentang apakah akan melakukan audit asuransi yang wajar atau terbatas pada suatu pokok bahasan. Menentukan tingkat jaminan yang diberikan. Tingkat jaminan yang akan diberikan dalam audit perlu dipertimbangkan ketika ruang lingkup dan pokok bahasan audit sedang diidentifikasi. Melakukan audit asuransi terbatas atau wajar adalah keputusan strategis yang perlu dibuat di tingkat entitas oleh SAI setelah mempertimbangkannya. Yang pertama, ada kebutuhan pengguna yang dituju. 2. Ketersediaan dan akses informasi. 3. Kompetensi auditor yang ada. 4. Ketersediaan sumber daya. Yang pertama tadi ada kebutuhan pengguna yang dituju. Kebutuhan pengguna merupakan faktor terpenting untuk dipertimbangkan dalam menentukan tingkat jaminan yang akan diberikan oleh audit. SAI harus menilai kebutuhan pengguna yang dituju untuk menentukan jenis kesimpulan yang lebih tepat. Ini membutuhkan pemahaman tentang keputusan yang dibuat oleh pengguna dan jenis informasi yang mereka gunakan untuk tujuan pengambilan keputusan mereka. Dan dapat dikatakan bahwa jika proses pengambilan keputusan pengguna memerlukan informasi yang canggih tentang pokok bahasan dan fungsinya, audit jaminan yang wajar akan lebih tepat. Yang kedua ada ketersediaan informasi. Meskipun akses ke informasi adalah akses fundamental dari audit dan SAI biasanya memiliki kewenangan yang kuat untuk memastikan akses yang diperlukan, SAI masih dapat menghadapi situasi di mana informasi yang tersedia untuk audit terbatas. Beberapa informasi bahkan mungkin tidak ada, atau auditor mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke informasi yang ada. Karena sifat spesifik dari audit sektor publik dalam kasus seperti itu, SAI mungkin tidak dalam posisi untuk menolak melakukan audit. Namun, faktor itu justru berdampak pada tingkat jaminan yang akan diberikan. Yang ketiga ada kompetensi yang ada dari tim. Audit standar menyatakan bahwa individu dalam tim audit harus secara kolektif memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan audit dengan sukses. SAI perlu mempertimbangkan kompetensi apa yang sudah ada ketika keputusan tentang ruang lingkup audit dan tingkat jaminan yang akan diberikan dibuat. Yang keempat ada ketersediaan sumber daya. Audit asuransi yang wajar biasanya membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya dibandingkan dengan audit asuransi terbatas yang dilakukan pada subjek yang sama dengan ruang lingkup yang sama. Oleh karena itu, SAI dengan sumber daya terbatas akan lebih cenderung melakukan audit asuransi terbatas. Selanjutnya ada pertimbangan risiko audit dan dampaknya terhadap asuransi. Auditor harus mengelola risiko dalam memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi audit. Risiko audit adalah risiko bahwa laporan audit atau lebih khusus lagi kesimpulan atau opini auditor akan menjadi tidak tepat dalam kondisi audit. Pertimbangan risiko audit relevan baik dalam pengesahan maupun audit langsung. Auditor harus mempertimbangkan 3 dimensi risiko audit yang berbeda. Yang pertama ada risiko inheren, yang kedua risiko pengendalian, dan yang ketiga ada risiko deteksi. Nah, kemudian dalam perencanaan audit kepatuhan itu ada 7 langkah yang harus dilakukan oleh auditor. Jadi 7 langkahnya itu yang pertama adalah menentukan subjek, kriteria, dan ruang lingkup. Yang kedua itu memahami entitas atau subjek yang akan diaudit. Kemudian untuk yang ketiga itu memahami lingkungan pengendalian dan pengendalian internal entitas. Kemudian untuk yang keempat itu menilai risiko pada entitas. Kelima mempertimbangkan risiko penipuan. Yang keenam menentukan tingkat ketergantungan pada pengendalian internal.
Dan yang ketujuh atau terakhir itu menghubungkan risiko yang teridentifikasi dengan strategi audit. Untuk langkah yang pertama itu adalah menentukan subjek, kriteria, dan ruang lingkup dalam merencanakan audit kepatuhan. Nah, jadi antara subjek, kriteria, dan ruang lingkup itu mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sehingga auditor itu harus meninjau antar keterkaitan dari mereka itu. Nah, tujuan dari tinjauan ini sebenarnya untuk apa? Yaitu untuk mengidentifikasi dengan tepat ruang lingkup audit kepatuhan untuk tujuan perencanaan. Kenapa kok mengidentifikasi ruang lingkup? Karena perlu teman-teman ketahui bahwasanya ruang lingkup audit kepatuhan itu bisa berubah setiap saat ketika kita melaksanakan audit. Itu ketika auditor mengidentifikasi informasi yang material yang membuatnya perlu untuk mempertimbangkan kembali ruang lingkup, mungkin lebih luas atau lebih kecil. Yang kedua yaitu memahami entitas. Nah, di sini memahami entitas itu cukup penting karena digunakan untuk menentukan subjek, kriteria, materialitas audit, dan penilaian risiko ketidakpatuhan di semua tingkatan. Jadi pemahaman yang menyeluruh tentang entitas yang akan kita audit itu bisa membantu auditor mengenali ketika terjadi penyimpangan yang telah terjadi dan mengevaluasi bukti yang diperoleh melalui pengujian audit. Kemudian untuk mengembangkan pemahaman auditor tentang sifat entitas yang akan diaudit itu, auditor bisa menggali beberapa informasi dari sumber berikut ini ya, ada di PPT kalian. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah ketiga, yaitu memahami lingkungan pengendalian dan sistem pengendalian internal. Jadi, sistem pengendalian internal itu terdiri dari kebijakan, struktur, prosedur, proses, tugas, serta faktor berwujud dan tidak berwujud lainnya yang membantu entitas yang diaudit untuk merespon dengan tepat risiko ketidakpatuhan terhadap persyaratan kepatuhan. Nah, kemudian hasil dari penilaian pengendalian internal ini akan membantu auditor dalam menentukan tingkat kepercayaan dan juga cakupan prosedur audit yang akan digunakan. Kemudian, auditor itu juga dapat melakukan penilaian pengendalian dengan menganalisis berbagai informasi. Yang keempat yaitu penilaian risiko dari subjek atau entitas yang akan diaudit. Jadi penilaian risiko ini dimulai dengan menganalisis bagaimana entitas yang diaudit itu dalam mengelola risikonya. Oleh karena itu, berdasarkan kriteria, ruang lingkup, dan karakteristik audit, auditor harus mempertimbangkan baik pengendalian maupun praktek manajemen risiko pada entitas yang akan diaudit. Nah, kemudian dalam tahapan ini itu terdapat 5 langkah yang penting yang harus diperhatikan oleh auditor. Oke teman-teman, kita lanjut di langkah kelima yaitu pertimbangan risiko penipuan. Jadi penipuan dan korupsi itu menimbulkan risiko yang serius bagi sektor publik. Bahkan risiko ini itu bisa melampaui kerugian finansial apapun. Bahkan risiko ini juga menyebabkan efek yang negatif bagi reputasi entitas itu sendiri serta mengurangi kepercayaan masyarakat pada sektor publik secara keseluruhan. Nah, terdapat beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk menganalisis risiko penipuan pada entitas yang diaudit. Kalian bisa baca ya di makalahnya. Penipuan dan korupsi ini kadang disangkut pautkan dengan kesalahan. Nah, sebenarnya penipuan dan korupsi ini sangat jauh berbeda dengan kesalahan. Untuk penipuan dan korupsi itu adalah tindakan sengaja yang melibatkan penggunaan penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau ilegal. Kita masuk ke langkah yang keenam, yaitu menentukan ketergantungan pada pengendalian internal. Jadi setelah kita menilai risiko yang terkait dengan aktivitas strategi dan operasional entitas tadi, nah, auditor ini perlu memberikan respon terhadap risiko yang ada, yang melibatkan pertimbangan tingkat kematangan dari pengendalian internal klien kita. Kemudian berdasarkan evaluasi pengendalian internal, auditor itu harus menentukan pendekatan audit yang tepat
dan mengidentifikasi bukti audit yang diperlukan dalam melaksanakan audit. Pada poin ketujuh, yaitu menghubungkan risiko yang teridentifikasi dengan strategi audit. Aspek penting dari perencanaan audit kepatuhan adalah auditor secara praktis mempertimbangkan keterkaitan risiko yang teridentifikasi dengan strategi audit. Atas dasar nilai deteksi yang dapat diterima oleh auditor dalam evaluasi pengendalian internal, mereka kemudian dapat menentukan strategi audit mana yang harus mereka ambil. Apakah itu akan menggunakan pendekatan berbasis kontrol ataukah menggunakan pendekatan berbasis pengujian substantif. Menentukan materialitas pada tahap perencanaan. Menentukan materialitas adalah masalah pertimbangan profesional dan bergantung pada interpretasi auditor atas kebutuhan pengguna. Suatu informasi dianggap material apabila penghilangan atau kesalahan penyajian atas informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Materialitas sering dianggap sebagai nilai, tapi juga memiliki aspek kuantitatif dan kualitatif. Lalu dalam menentukan materialitas, yang pertama kita harus mempertimbangkan profesional tentang materialitas. Pertimbangan profesional materialitas dibuat berdasarkan situasi di sekitar audit, tetapi tidak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan. Ketidakpatuhan atau penyimpangan kepatuhan dianggap material jika individual atau secara keseluruhan secara wajar dapat memengaruhi keputusan relevan pengguna yang dituju yang diambil berdasarkan informasi pokok bahasan. Lalu yang kedua ada menentukan materialitas. Auditor akan merancang prosedur audit dan pengambilan sampel sedemikian rupa sehingga jika ada ketidaksesuaian yang mencapai tingkat materialitas, hal tersebut akan diidentifikasi dengan pengambilan sampel. Penentuan materialitas mengharuskan auditor memahami dan menilai faktor-faktor yang mungkin memengaruhi keputusan pengguna yang dituju. Sebagai contoh, ketika kriteria yang diidentifikasi memungkinkan adanya variasi dalam penyajian materi, auditor mempertimbangkan bagaimana penyajian yang diadopsi dapat memengaruhi keputusan pengguna yang dituju. Lalu yang ketiga yaitu faktor kualitatif dan faktor kuantitatif dalam menentukan materialitas. Faktor-faktor kualitatif dapat mencakup hal-hal seperti kata-kata yang dipilih berkenaan dengan informasi pokok bahasan yang diungkapkan dalam bentuk naratif. Lalu sifat ketidakpatuhan, misalnya sifat penyimpangan yang diamati dari suatu pengendalian ketika informasi pokok bahasanya merupakan pernyataan bahwa pengendalian itu efektif. Lalu yang ketiga, apakah ketidakpatuhan memengaruhi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Lalu selanjutnya ada faktor kuantitatif yaitu dinyatakan dalam numerik atau angka. Selanjutnya yaitu strategi audit dan rencana audit. Dalam menetapkan strategi audit keseluruhan untuk audit kepatuhan, auditor sektor publik mempertimbangkan yang pertama adalah tujuan, ruang lingkup, pokok bahasan, kriteria dan karakteristik lain. Yang kedua yaitu pelaporan tanggung jawab dari tujuan. Lalu faktor signifikan yang dapat memengaruhi arah audit. Yang keempat, materialitas dan penilaian risiko audit. Yang kelima, pengetahuan yang diperoleh dari audit sebelumnya atau yang terkait. Lalu yang keenam, komposisi dan alokasi kerja tim audit. Yang ketujuh, kebutuhan tenaga ahli dan yang terakhir, waktu audit. Lalu pada poin terakhir yaitu prosedur audit yang direncanakan. Prosedur audit perencanaan melibatkan perancangan prosedur untuk merespon risiko ketidakpatuhan yang teridentifikasi. Sifat dan luas yang terdapat dari prosedur audit yang akan dilaksanakan dapat sangat bervariasi dari satu audit ke audit berikutnya. Meskipun demikian, prosedur audit kepatuhan secara umum melibatkan penetapan kriteria yang relevan, yaitu otoritas yang mengatur entitas dan kemudian mengukur informasi materi pelajaran yang relevan terhadap otoritas tersebut.